Selamat pagi Bapak Ibu pembimbing yang saya hormati. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah, yaitu bagaimana mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Disusun oleh saya sendiri, Yohanes Paulus Parmarasi, mata kuliah Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah identitas nasional, pemersatu bangsa dan alat komunikasi resmi. Di era globalisasi, masyarakat semakin akrab dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris, sehingga dapat memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi, media sosial, serta budaya global menyebabkan munculnya campur kode dan menurunnya minat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu, penting untuk memahami peran strategis bahasa Indonesia yang bagi kita keberlanjutan jati diri bangsa. Yang ketiga, tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Dominasi bahasa asing dalam teknologi, bisnis, dan pendidikan. Kebiasaan generasi muda menggunakan campuran bahasa asing dalam komunikasi sehari-harinya. Penggunaan bahasa yang tidak baku di media sosial seperti singkatan atau bahasa gaul yang mempunyai makna yang kasar atau yang tidak baik. Minimnya kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam dokumen resmi, arus budaya asing yang masuk tanpa filter melalui internet dan hiburan digital. Dan yang keempat, alasan bahasa Indonesia harus dipertahankan. Simbol persatuan nasional sampai bahasa Indonesia memiliki 700 lebih suku bangsa. Identitas negara, ciri khas bangsa yang membedakan dari negara lain. Bahasa ilmu dan pendidikan, bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi. Media administrasi negara dipakai dalam hukum, pemerintahan, kebijakan publik. Warisan budaya mengandung nilai sejarah, sastra, dan budaya Nusantara. Yang kelima, kendala mempertahankan bahasa Indonesia. Minimnya penggunaan bahasa baku dalam ruang publik. Pengaruh kuat budaya digital dan istilah asing seperti download, update, streaming, dan lain-lain. Rendahnya minat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Kurangnya teladan dari figur publik, influencer, atau lembaga resmi. Masih ada anggapan bahwa bahasa Inggris lebih keren atau lebih modern. Yang keenam, langkah konkret mempertahankan bahasa Indonesia. Peran generasi muda yaitu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi resmi. Aktif membaca buku, artikel ilmiah, atau karya sastra Indonesia. Menciptakan konten digital seperti YouTube, TikTok, blog dengan bahasa Indonesia berkualitas. Menghindari penggunaan istilah asing jika sudah ada pada nadanya atau padanannya. Mengikuti lomba menulis, debat, dan kegiatan literasi lainnya. Peran pemerintah dan lembaga pendidikan. Menguatkan pendidikan literasi dan pelajaran bahasa Indonesia. Membuat regulasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Menerbitkan pedoman bahasa dan kamus digital yang mudah diakses. Mengadakan kampanye publik tentang pentingnya bahasa negara. Yang ketujuh, dampak jika bahasa Indonesia tidak dipertahankan. Hilangnya identitas budaya bangsa. Generasi muda semakin jauh dari literasi dan karya sastra Indonesia. Ketergantungan pada bahasa asing dalam bidang akademik dan teknologi. Pudarnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Simpulan, bahasa Indonesia memiliki peran penting
sebagai identitas nasional, pemersatu bangsa, dan sarana pembangunan ilmu. Di tengah arus globalisasi, ancaman terhadap eksistensi bahasa dan bangsa semakin besar. Namun, dapat diatasi dengan kesadaran kolektif masyarakat, khususnya generasi muda. Ayo mari bersama-sama kita menghargai, menggunakan dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai warisan bangsa dan identitas dalam kehidupan modern.